dengan saya Siti Humaira dan rekan Saya Faliza Nalda Rahmadi di Bisik Bincang Asik. Oke, kita udah bersama bintang tamu yang keren-keren banget hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan dengan tema Gen Z dan juga bakat nih, Gen Z ini kan sering banget disebut sebagai generasi yang penuh potensi. Tapi kita itu tuh kenyataannya justru banyak masih yang ragu gitu. Terus nggak berani untuk memulai, nggak percaya diri. Dan anak-anak Gen Z ini sering banget dilabelin sebagai generasi yang paling males katanya. Mau instan, terus juga nggak berambisi, nggak punya bakat. Tapi apakah itu tuh menjadi salah satu yang alasan kenapa kita ini kurang usaha, atau emang itu menjadi hal lain yang bikin kita stuck di sini? Nah, lewat obrolan kali ini kita bersama pelaku-pelaku seni nih yang juga bergerak kadang di dunia akting, musik band, hingga tari. Nah, podcast ini akan membongkar habis perjalanan menemukan, mengasah, dan memanfaatkan bakat di tengah tekanan zaman. Nah, buat bantu melihat lebih nyata nih prosesnya, hari ini kamu udah bareng beberapa bintang tamu yang aktif banget di dunia seni. Mungkin kita bisa perkenalan dulu nih sama bintang tamu kita yang keren-keren dan pastinya hebat dari sisi dunia acting, musik band, dan juga tari. Lalu kira-kira kesibukan apa nih yang teman-teman jalani saat ini? Mungkin boleh nih dari Oke, halo, saya Fernanda Tamevia, biasa dipanggil Nanda. Saya aktif dalam kegiatan band dan sebagai seorang basis. Oke, halo Sobat Visibers, perkenalkan saya Muhammad Remiza Behaki, akrab disapa Remiza, sekarang sibuk dan juga berkegiatan dalam dunia entertainment, tentunya di acting, dan juga saya merupakan mahasiswa dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Mula Warman. Halo, perkenalkan nama saya Praktavia Madani, biasa dipanggil Vira. Saya sekarang aktif sebagai penari. Saya berasal dari Prodi Psikologi Universitas Mula Warman. Oke, di sini pastinya kita bakal nanya-nanya lebih dalam lagi nih ke teman-teman, dan juga pastinya kita bakal cerita gimana sih perjalanan dan juga teman-teman ini bisa mencari bakatnya, terus dengan prosesnya. Kita mulai dari topik pertama nih, yaitu penemuan bakat. Apakah bakat ini dibentuk atau memang ini ada sejak lahir nih dari mereka? Nah, mungkin kita mau mulai nih pertanyaannya. Yang pertama, kapan kalian pertama kali sadar bahwa kalian tuh punya ketertarikan di dunia seni, dan apakah saat itu kalian ini langsung yakin kalau ini emang bakat kalian? Benar ya? Kalau aku sendiri sih belajar main musik itu dari SD ya. Tapi itu sebatas kayak ya udah main-main gitar aja lah. Terus SD juga aku nyambi sambil jadi atlet. Jadi itu pas atlet beranjak ke SMP, aku sekolah atlet kan. Jadi maksudnya ikut pelatihan khususnya di atlet. Tapi itu gitarnya jadi kayak terbengkalai lah. Tapi lama kelamaan jadi atlet, kenapa ya nggak cocok meskipun udah jadi atlet nasional ya, tapi kayak kurang. Kayak pengennya main musik terus gitu. Terus akhirnya mau masuk ke SMA, aku memutuskan berhenti jadi atlet. Terus itu kayak aku mau main musik aja deh kayaknya gitu. Habis itu lama-kelamaan bunda aku ngomong, kamu ini kayaknya bakatnya memang di musik, tapi itu kayak belum sadar bahwa mungkin aku yang bakat lahir dari musik itu. Jadi lama-kelamaan selama nggak jadi atlet, main musik terus, jadi kayak oh iya kayaknya memang bakatku dari lahir tuh musik. Jadi ya tahunya pas udah dari SMA. Jadi terus berusaha ya untuk kayak nemuin si bakat ini. Oke. Kalau misalkan dari Remiza gimana nih? Oke, kalau dari saya sendiri berbeda jauh ya dengan Anda. Karena kalau misalnya ditanya saya ada bakat di dunia acting ataupun dunia entertainment, itu sebenarnya awalnya tidak ada. Sedikit cerita, jadi memang dari SMP itu saya 3 tahun full banget ikut organisasi, bukan organisasi tapi ekstrakurikuler Paskibraka. Kalau di sekolah kan sebutannya Paskibra. Nah 3 tahun itu saya benar-benar ngikut paskib terus, paskib dari kelas 1, 2, 3 itu ikut paskib. Jadi
orang tua saya buat merekomendasikan ketika sudah mau lulus SMP, pas mau masuk SMA, disuruh ikut kegiatan baru. Nah, kegiatan baru itu saya tidak tahu apa kan, karena saya juga bingung mau ikut apa, karena memang benar-benar 3 tahun full itu ikut paskib. Nah, setelah itu direkomendasikan ke salah satu sanggar yang ada di Samarinda, sanggar teater. Nah, akhirnya didaftarin sama orang tua saya supaya agar punya teman baru dan juga ilmu baru tentunya, atau kegiatan-kegiatan baru. Dan akhirnya ketika ikut dan juga masuk bergabung di Sanggar Pilar Samarinda, belajar acting, dan akhirnya menemukan di situ baru bakat saya, ternyata bisa acting, bisa modeling, bisa juga vokal, seperti itu sih kurang lebih. Berarti benar-benar di support banget ya sama orang tua. Alhamdulillah full support. Berarti dari paskib pun juga udah di support ya. Support, alhamdulillah. Oke. Kalau misalkan dari Vira sendiri gimana nih? Baik, jadi mungkin mirip-mirip sama Remiza ya. Jadi awal-awal dulu itu saya TK sampai SD itu pernah ikut tari, cuman tuh sekedar hanya mengikuti. Lalu masuk ke SMP, saya mulai ikut organisasi Paskibraka. Nah, tapi kan di organisasi tersebut juga mengikuti lomba tentang baris berbaris, dan itu ada variasi formasinya seperti itu. Nah, saya ini ternyata senang untuk bergerak dan mengingat seperti itu. Jadi dari situ saya mengikuti kegiatan. SMA saya mencoba buat hal baru. Nah, pada saat itu saya mengikuti ekstrakurikuler tari. Nah, dari situ keterusan akhirnya saya bisa masuk sanggar. Nah, di sanggar ini akhirnya saya bisa mengembangkan bakat saya. Ternyata saya ini bisa menari seperti itu. Oh, berarti yang dari awalnya ini cuman kayak di paskib itu baris berbaris, ternyata menyadari bahwa oh ya ternyata aku suka banget nih gerak, Bergerak. akhirnya mulai mencoba untuk ditari. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih ya. Apa tantangan paling besar yang kalian hadapi saat mulai mencoba pertama kali menyalurkan bakat, terus misalnya kayak akses tempat kah, latihan, waktu, atau bahkan penolakan dari lingkungan dan lain-lain? Kalau aku sendiri sih lebih ke orang tua ya. Meskipun bapakku kan memang musisi, kayak pemusik. Jadi meskipun dia itu pemusik, tapi nggak sepenuhnya support untuk musik. Karena gini, kalau aku kilas balik lagi, waktu aku mau daftar kuliah, aku pengennya masuknya isi sekolah musik kan. Tapi orang tua sendiri ngomong nggak boleh, karena musik tuh hobi aja, nggak boleh jadi karir. Jadi kayak ngebet banget deh, pengen daftar isi, tapi akhirnya nggak boleh. Jadi ya itu sih salah satu tantangan terbesarnya untuk mengembangkan lagi. Oh, jadi lebih hambatan dari orang Iya. tua sendiri ya, Mbak? Kayak, oh nggak deh, ini lebih baik jadi hobi aja. Oke. Kalau dari Remiza gimana? Oke, kalau dari saya sendiri, alhamdulillah kalau misal untuk tantangan, alhamdulillah diperlancar ya, tidak ada. Nah, tapi kalau misalnya untuk kesusahan ketika beradaptasi pasti ada. Mungkin awalnya yang nggak bisa acting, nggak bisa modeling, dan juga nggak bisa vokal, itu malah susah di saya. Harus menyesuaikan sekitar sebulan 2 bulan ketika latihan. Tapi kalau misal untuk adaptasi lingkungan, semuanya full support untuk saya dan juga teman-teman yang lain seperti Wow, itu. keren banget nih. Kalau misalkan dari Vira sendiri gimana tuh? Apakah ada perbedaan? Kalau saya sih dari kepercayaan orang tua ya. Jadi awal-awal itu saya sebenarnya mungkin didukung ya untuk mengikuti kegiatan di luar. Cuman ada beberapa saat orang tua tuh kayak, kamu ngapain sih? Atau enggak kayak, ini jam berapa? Kapan pulang gitu. Jadinya saya yang awalnya senang sekali itu kan mengikuti kegiatan di luar. Jadinya kayak, aduh ngomel nih. Oh begitu, oke. Tapi dari teman-teman sendiri, berarti memang walaupun ada kendala-kendala, misalnya yang seperti terjadi tadi, misalnya dari orang tua sendiri kayak, enggak itu hobi aja mendingan, tapi berprosesnya berlangsung tetap didukung kan pastinya dengan orang tua. Oke. Oke, untuk selanjutnya nih, kalian tuh pasti pernah dong kayak ngerasa, aduh aku ragu nih, kayaknya aku nggak bisa deh. Terus tuh setelah atau pernah kayak gagal audisi atau tampilnya kayak jelek, apalagi kalau baru pertama kali kan pasti dilihat ih jelek banget nih, atau dibanding-bandingin nih, temen yang itu udah bisa begini, kok kamu nggak bisa? Nah, gimana nih cara kalian untuk bangkit dari kayak gitu? Dari mana? Kalau untuk bangkit mungkin lebih ke banyak motivasi diri sendiri ya. Karena kan kalau di dunia musik itu
persaingan antara musisi apalagi Bintik sama Linda ini udah lumayan ketat sih, jadi kayak kalau kita down dikit pasti kita ketinggalan, jadi harus motivasi. Nah, cara motivasinya itu biasanya gimana? Apakah lebih sering latihan kah? Oh ya, Atau pastinya apa lebih nih? lebih sering latihan, terus kayak cari referensi lainnya, kayak nambah inilah apa pengetahuan insight. Berarti terus berusaha untuk membuktikan gitu ya. Oke. Kalau misalkan dari Riza, Sebenarnya kurang lebih sama kayak Kananda. Apalagi kalau misalnya dibilang kita tidak percaya sama diri sendiri, pasti pernah, wajar sih semua orang ya. Apalagi namanya pesimis ya. Apalagi kalau misalnya di dunia entertainment itu memang juga susah, karena memang kita harus dituntut bagus di depan kamera, kita harus on point, terus juga banyak sekali juga persaingan sama seperti di musisi kan. Dan itu menurut saya itu adalah suatu hambatan dan juga suatu tantangan bagi kita seorang aktor untuk bisa tampil bagus di depan kamera. Nah, kalau misalnya untuk cara mengatasinya sama seperti Kananda, harus banyak-banyak ngasih motivasi dalam diri kita. Harus yakin, optimis, dan juga berkembang selalu setiap harinya. Mungkin seperti itu. oke, keren banget. Nih kalau misalkan dari Vira sendiri gimana nih? Menurut saya sendiri setuju dengan Kananda dan juga Reniza. Lagi-lagi ini tentang kepercayaan diri kan. Oleh karena itu kita harus mencari bantuan untuk diri kita sendiri, bagaimana cara kita mendapatkan kepercayaan diri tersebut. Kita boleh aja gitu meminta bantuan orang lain kan, meminta saran atau meminta dukungan sosial seperti itu. Oke, itu kan tadi gimana cara kalian ini bangkit dengan apa ya istilahnya termotivasi nih kan untuk mencari menemukan bakat kalian dengan proses kalian. Nah pastinya juga kalau dari kalian sendiri kan ada nih perasaan yang dimana saat kalian mungkin dalam berproses sampai sekarang itu rasanya tuh jenuh, capek gitu dengan keadaan kalian. Nah gimana nih kalau misalkan dari kalian sendiri menjaga biar kalian tuh tetap moodnya tetap baik, terus semangat dan juga kesehatan mental kalian nih ketika kalian ngerasa burn out, aduh aku kayaknya udah nggak betah nih atau gimana nih, kan pasti lewat kan dengan proses itu gitu. Gimana nih kalau dari kalian? Shopee. Boleh dari Vira deh. Oke, boleh. Kalau dari saya sendiri, saya tipikal orang yang gampang jenuh dan juga gampang kepikiran. Oleh karena itu, saya biasanya sering journaling. Saya nulis, saya menulis apa yang ada di pikiran saya, jadi agar tidak menumpuk di pikiran. Oke. Tapi itu memang salah satu yang baik juga ya, karena memang sebelumnya aku juga pernah dengar permasalahan kalau misalkan kita pengen lebih baik atau misalkan pengen kayak lebih apa ya istilahnya menenangkan diri, relax itu gimana sih caranya? Journaling tuh salah satu yang baik juga gitu. Oke, kalau Kita tahu misalkan nih apa masalahnya saat journaling. benar ya. banget. Kalau misalkan dari Riza gimana? Oke, kalau misalnya dari saya lebih banyak ketemu teman-teman aja sih, lebih banyak ngobrol dan juga lebih banyak berdiskusi. Karena kalau misalnya di dunia entertainment itu tuntutannya juga lumayan sangat berat, ya. apalagi kalau misalnya kita acting, ketika kita main sinetron ataupun main film, tuntutannya itu sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya dibilang capek pasti capek, tuntutannya banyak. Tapi balik lagi ke diri saya, selalu harus yakin dan juga kalau misalnya mau tenang kita ngobrol sama orang tua atau enggak kita ketemu sama teman-teman, jadi berdiskusi dan juga cari inspirasi Biar melupakan gitu ya. Betul. Apa yang ada di kepala yang beratnya Ya. gitu. Oke. Kalau dari Kak Nanda? Kalau aku sendiri malah kebalikannya deh. Ah. Aku malah pengennya me time. Terus Oh. kayak pastinya aku jauh dari sosmed. Jadi kayak jauhkan diri dari sosmed karena menurutku tekanan terberat itu pas kita lagi burn out ya sosmed sih. Bener banget ya. Betul. Iya. Jadi kayak ya udah jauhkan handphone, kayak kalau misalnya kayak ada, kalau aku juga tipikal kalau misalnya lagi stres banget jarang balas chat, biar kenapa aku nggak balas, tapi Jadi nggak tahu selesai dulu. karena itu Jadi nelpon. malah bikin jadi tekanan gitu. Tapi terkadang bener kalau misalkan lagi di saat lagi down-downnya banget, itu isi FYP TikTok. Nah, itu kayak itu relate kan? Kayak Iya. relate gitu. Jadi kayak ngerasa kayak makin down gitu. Oke, kalau gitu. Selanjutnya nih, sekarang kalau misalkan dari teman-teman sendiri kan melihat bakat teman-teman ketika selama ini berproses, teman-teman menganggap bahwa bakat teman-teman ini adalah hobi, profesi, atau ini bentuk ekspresi atau mungkin cara teman-teman bertahan hidup nih. Gimana tuh? Jadi siapa? Boleh nih dari mana nih? Oke. Yang bersedia. Oke, kalau misalnya dari saya sendiri untuk sekarang mungkin prioritasnya lebih ke hobi dan juga lebih mengembangkan diri aja sih ke depannya. Kalau misalnya untuk ditanya
pekerjaan pasti juga kita pengen cari pekerjaan selain aktor kan, karena aktor ini juga bukan pekerjaan tetap, apalagi di entertainment seperti itu. Sekarang makanya lebih fokus untuk kuliah dan juga cari kegiatan-kegiatan baru. Kalau misal untuk aktor tetap di hobi dan juga pengembangan diri. Berarti menyelingi aja ya dengan kegiatan menyelingi. lain. Oke, kalau misalkan dari Kananda atau Vira nih gimana? Kalau dari saya sendiri itu untuk hobi, karena juga selain untuk mengembangkan diri, saya juga bisa bertemu dengan teman-teman saya dan itu membuat saya bahagia gitu, mengembangkan mood juga. Iya, bener banget sih itu. Kalau dari Kananda? Kalau dari aku sendiri sih untuk sekarang ya hobi sama ekspresi diri. Tapi kalau dilihat selama saya menjalankan ini, lama-kelamaan kayak yang tadinya pikirannya cuma ini hobi doang, tapi lama-lama kayak oh ini bisa nih jadi profesi. Soalnya makin ngelihat ke depan makin oh benar nih jalannya lurus, tapi nggak tahu ya kita ke depannya Oh, gimana. iya, Tapi benar. ya tetap harus sambil fokus. Oke. Sebelum kita menutup sesi podcast kali ini nih, kan pastinya yang nonton ini juga ngerasa relate banget ya kalau misalkan dalam berproses seperti ini. Nah, apa sih kesan dan pesan kalian untuk Gen Z atau orang-orang yang lagi nonton ini yang masih bingung, ragu, dan gak berani memulai untuk bisa berkembang, ketakutan-ketakutan mereka, padahal mereka sebenarnya punya potensi-potensi yang sebenarnya ada di dalam diri mereka, tapi mereka tuh gak berani ngambil resiko. Gimana nih kalau misalkan dari perspektif kalian? Kalau dari saya sendiri tidak apa kita itu untuk mengeksplorasi apa yang kita mau, tapi juga harus paham bagaimana cara kita untuk mengaturnya seperti itu. Kadang kan kita ingin nih melakukan sesuatu tapi takut, gimana ya kalau misalnya aku gagal, gimana nanti kedepannya aku ada melakukan salah atau apa itu. Tidak apa-apa, coba aja terlebih dahulu, dan juga bantuan orang sekitar itu sangat mempengaruhi. Benar banget. Kalau misalkan dari Oke, saya setuju juga dengan Vira. Kalau misalnya dari saya sendiri, jangan pernah malu untuk mencoba hal baru. Harus terus tetap berkembang dan juga jangan pernah ngedown. Apalagi kalau misalnya sedikit cerita mungkin ya. Iya, boleh banget. Cerita. Jadi saya di Instagram itu tahun 2023 awal-awal karir banget di dunia entertainment, saya beberapa kali mendapatkan hujatan di Instagram. Mungkin ketika nge-live, ketika di komentar banyak sekali hujatan, tapi sekarang udah saya hapus sih, karena kalau melihat hujatan-hujatan itu merasa bahwa kita itu nggak pantas dan juga pesimis. Iya. benar. Dan juga pada saat itu ya ngedown banget ya, karena juga komentar-komentar negatif itu datang dan juga malah jatuhnya orang-orang tuh nggak suka sama kita. Jadi menurut saya buat kalian yang pernah dihujat ataupun merasa ngedown, jangan pernah ngedown, tetap yakin sama diri kalian sendiri dan harus tetap optimis dan konsisten untuk berkembang. Benar banget sih kalau itu. Oke, kalau misalkan dari kanannya? Ya kalau dari aku sendiri sama kayak dua-duanya, kita tuh jangan pernah takut coba. Kalau kita belum coba, kita nggak bakal tahu kedepannya tuh gimana. Apalagi kan kalau kita lihat sekarang Gen Z ini kayak takut untuk memulai ya. Benar banget. Nggak tahu kenapa, tapi kayak mereka takut duluan. Entah itu takut dijudge atau gimana pun. Tapi ya saran dari kita semua, jangan takut mencoba. Oke, itu benar banget ya teman-teman, karena emang pada dasarnya kan dari kita sendiri nih, mungkin apalagi Gen Z ya yang sering dicap aneh-aneh juga, itu pasti mikirnya kalau misalkan aku dilihat yang lain itu nanti aku nggak pede, nanti aku salah, nanti aku pokoknya semuanya ada di kepala gitu. Padahal terutama kalau misalkan udah yang Gen milenial ya, kalau misalkan udah ngebahas soal Gen Z itu kayak wow banget loh, ngebuat down-nya gitu. Oke, udah gak kerasa nih, ternyata udah sampai sini aja pembahasan kita yang asik dan seru banget bersama bintang tamu kita yang keren-keren banget dan membanggakan ini. Tepuk tangan dulu dong. Mungkin dari teman-teman juga yang menonton ini pastinya harusnya lebih termotivasi lagi ya, dan terutama nih Gen Z yang selalu dipandang sebelah mata mengenai proses-proses perjalanannya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang udah menyempatkan waktunya di sesi podcast Basic Bincang Asik barengan sama kita. Dan sekian dulu nih bincang asik kita dengan bintang tamu yang keren dan membanggakan kali ini. Kami undur diri, saya Siti Humaira dan Saya Faliza Nadla. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, kita mau pantun dulu nih buat terakhirnya. Betul, bantunya. Oke, teman-teman boleh ya bilang cakep ya. Oke. Jalan-jalan ke kota tua. Cakep. beri
es krim rasa vanila. Bincang asik udah selesai dulu ya. Bisik pamit, sampai jumpa.